Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Bersyukur di malam hari ini untuk kesempatan yang indah. Tentu di tengah-tengah kesibukan kita melakukan aktivitas kita bersyukur ada waktu bagi kita di malam hari ini untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat 2. Ajaib Juru Selamat, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat 3. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup, di malam hari ini sungguh hati kami bersyukur. Ada waktu bagi kami untuk ada bersama-sama di dalam persekutuan, kendatipun ibadah ini masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir memberkati persekutuan yang kami lakukan, sehingga lewat persekutuan ini membuat kami tetap teguh di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Tuhan menolong kami di dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga kami boleh menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, serta membuka persekutuan kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 293, Pimpin Saya Huwa Allah. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 293, Pimpin Saya Huwa Allah. Pimpin saya huwa Allah, pimpin saya yang lemah, dengan tangan yang berkuasa, jalan lurus ke surga. Roti hidup, isikanlah nyawaku, isikanlah nyawaku. Buka perigi air jernih yang memuaskan dahaga, tiang awan, tiang api, pimpin saya ke sebelah. Tuhan Allah, jadi perisai bagiku, jadi perisai bagiku. Kalau arus sungai Yordan jadikan ketakutan, ku mengantarmu memimpin ke negeri perjanjian. Puji Allah, tidak berkeputusan, tidak berkeputusan. Puji kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kembali kita memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 301, Penuhilah dengan hadirat-Mu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 301, Penuhilah dengan hadirat-Mu. Penuhilah kan hatiku dengan hadirat-Mu. Semua yang kubuatku senang di matamu.
teduh. Ayat 4. Dekat Yesus ku nantilah aliran berkat-Mu. Oh darah-Mu ya penebus, kerjakan selamat-Mu. Roh Kudus curhat terus di hatiku, penuh teduh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pujian ini mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan ini. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayat ini. Nanti ada beberapa ayat yang akan saya baca menjadi pokok renungan bagi kita di malam hari ini. Tema firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu hati yang sedia melayani. Hati yang sedia melayani. Dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita dapat melihat beberapa hal penting tentang pribadi Nehemia, seorang yang sedia untuk melayani. Kita dapat melihat sosok Nehemia yang sedia untuk melayani. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui sebelum kita melihat Nehemia sebagai seorang hati yang sedia melayani, siapa sebenarnya Nehemia? Siapa sebenarnya Nehemia sehingga dia memiliki hati yang sedia untuk melayani? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Nehemia adalah seorang Yahudi yang bertugas sebagai pelayan pribadi Artasastra, Raja Persia. Dan salah satu tugasnya yaitu menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Yang kedua, siapa Nehemia? Nehemia merupakan teladan pemimpin yang senantiasa memelihara imannya ketika menghadapi berbagai kesukaran. Hal-hal yang lain yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang yang cakap. Ia adalah seorang yang sangat dipercaya oleh raja, sehingga ia mampu menduduki jabatan tinggi di istana Raja Persia. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Nehemia adalah seorang Yahudi yang sangat mencintai dan setia kepada Allah.
Israel. Kalau kita memperhatikan pada bagian yang lain Bapak Ibu Saudara, tentu kita banyak mengetahui siapa pribadi Nehemia yang perlu menjadi sebuah teladan hidup bagi saya dan saudara. Bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang memiliki hati yang sedia untuk melayani. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama, setelah kita mengetahui siapa pribadi Nehemia yang memiliki hati yang sedia untuk melayani. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui, bahwa Nehemia memiliki hati yang sedia untuk melayani dengan dia memiliki kerinduan untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem. Nehemia memiliki hati yang sedia untuk melayani dengan dia memiliki kerinduan untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat pada ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Nehemia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kendati pun dia memiliki keseharian sebagai seorang pelayan pribadi Artasastra, Raja Persia itu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada sebuah kerinduan di dalam hatinya. Dia merindukan untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah roboh. Dan dia memiliki hati yang sedia untuk melayani dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah di saat dia memiliki kerinduan dan mau kembali membangun tembok Yerusalem itu tidak ada tantangan? Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan Bapak Ibu Saudara. Sebab ia harus menghadapi banyak perlawanan. Ia harus menguasai dan memimpin pembangunan kembali tembok-tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem itu. Ada tantangan, persoalan, pergumulan yang tentu dia hadapi di saat dia memiliki kerinduan untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupannya Nehemia, sebab dia sudah menyampaikan kerinduannya kepada Raja Artasastra, Raja Persia itu, yang akhirnya didukung. Dan dengan dukungan itulah dia pergi. Dengan dukungan itulah dia memiliki sebuah semangat. Dengan dukungan itulah dia akhirnya menyatakan apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hal yang berikut yang perlu kita ketahui, bahwa Nehemia memiliki hati yang sedia melayani Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi karena Nehemia adalah seorang Yahudi yang sangat mencintai dan setia kepada Allah Israel.
Nehemia adalah seorang Yahudi yang sangat mencintai dan setia kepada Allah Israel. Allah Israel, Allah yang saya dan saudara juga percayai di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sebuah kerinduan di dalam hati Nehemia, tetapi yang kita dapat lihat Bapak Ibu Saudara, pada saat dia pergi untuk membangun tembok Yerusalem itu, yang dilakukan dan terjadi di dalam kehidupan Nehemia Bapak Ibu Saudara, bahwa dia pergi memeriksa seluruh tembok kota Yerusalem, secara khusus tembok yang berada di sebelah timur, yang mengalami kerusakan yang cukup parah dan perlu segera dibangun kembali. Mengapa dia mau melakukannya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi hal ini terjadi karena Nehemia adalah seorang yang memiliki hati yang sedia untuk melayani. Pertanyaannya untuk saya dan saudara renungkan bersama-sama di malam hari ini. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan saya dan saudara yang ada pada saat ini? Apakah kita juga memiliki hati yang sedia untuk melayani? Di saat-saat kita sedang menjalani kehidupan ini, terlebih dalam masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang pada saat dipercayakan sebuah pelayanan, dia tidak bersedia untuk melakukannya. Dia tidak bersedia lagi untuk mengerjakannya. Oleh karena di saat dia sedang menjalaninya, berbagai pergumulan persoalan hidup yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia tidak dapat mengerjakannya dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, siapapun kita di malam hari ini, mari kita belajar dari apa yang terjadi dan dialami oleh Nehemia sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang pelayan pribadi Artasastra, Raja Persia itu. Dia memiliki hati yang sedia untuk melayani. Bukan berarti tidak ada pekerjaannya yang lain. Banyak kesibukan yang terjadi yang dipercayakan kepada dia. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya itu Bapak Ibu Saudara, dia pun memiliki hati yang sedia untuk melayani dengan bertanggung jawab untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kita kembali, memberikan sebuah pesan penting kepada kita, memberikan sebuah nasihat kepada saya dan saudara. Sekecil apapun pelayanan, pekerjaan yang dipercayakan kepada saya dan saudara, bahkan sampai kepada hal-hal yang besar, marilah kita memiliki hati yang sedia untuk melayani. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Sehingga sesuatu yang dipercayakan kepada saya dan saudara dapat kita kerjakan dengan baik dan berhasil adanya. Dan biarlah semua itu untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, milikilah hati yang sedia untuk melayani. Dan percaya, jika Nehemia dapat melakukannya dengan baik, dan kita percaya pula bahwa kita pun dapat mengerjakannya dengan baik pula. Sebagai kesimpulan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, marilah kita memiliki hati yang sedia untuk melayani seperti Nehemia. Memang ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tetapi dengan dia memiliki hati yang sedia untuk melayani, dia dapat mengerjakan semua itu dengan baik. Yang kedua,
Kita harus ketahui bahwa Nehemia tetaplah Nehemia yang memelihara imannya ketika menghadapi berbagai kesukaran hidup. Nehemia tetaplah Nehemia yang memelihara imannya ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mencintai dan setia kepada Allah kita. Kendatipun dalam perjalanan hidup kita ada banyak tantangan, persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih di saat-saat kita sedang menjalani kehidupan kita di masa pandemi COVID ini. Milikilah hati yang sedia untuk melayani Bapak Ibu Saudara dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama di malam hari ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami memiliki hati yang sedia untuk melayani seperti Nehemia. Kami tahu Tuhan menjalani hidup ini. Ada banyak tantangan persoalan yang kami hadapi. Terlebih dalam kehidupan kami menjalani hidup di masa pandemi COVID ini. Kami meyakini Tuhan, jika Nehemia dapat melakukan pelayanan itu dengan baik, dan biarlah kami pun dapat melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami ke depan ini, dengan belajar untuk tetap sedia, memiliki hati yang sedia untuk melayani. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tiba waktunya bagi kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur oleh karena kita dapat memulai ibadah kita secara offline dalam 1 bulan yang boleh kita lalui di bulan Mei ini. Dan bersyukur kita dapat memasuki dan menikmati hidup kita di bulan Juni ini. Doakan terus supaya kita tetap sehat dan dapat menikmati persekutuan kita bersama-sama di masa-masa yang akan datang ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, terus dukung di dalam doa jemaat-jemaat kita yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Ibu Aguslina Napoleon, demikian Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, Nenek Saran, Bapak Baru Sablon, bahkan beberapa orang-orang tua kita yang kita lihat di masa tua mereka, Bapak Pendeta Rustam Balang, Bapak Pendeta Balangganang, Bapak Pekule Jalung, dan mungkin ada orang-orang tua kita yang lain yang kita ketahui mereka di masa tua menjalani kehidupan ini supaya mereka tetap sehat. Dan yang berikut, doakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing ke depan ini di masa pandemi COVID ini. Doakan anak-anak sekolah. Demikian juga kita tetap berdoa untuk pembangunan menara gereja yang belum rampung, dan kita percaya Tuhan akan menyediakan dana yang cukup untuk proses penyelesaian menara gereja ini.
Demikian juga kita terus berdoa untuk pemerintah kita, supaya Tuhan tetap pakai mereka sebagai wakil Allah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Usaha-usaha pemerintah tentunya dalam menangani COVID-19 ini kita dukung bersama-sama supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita tetap sehat menjalani kehidupan kita ke depan ini, dan kita dapat melakukan semua aktivitas kita masing-masing. Demikian juga kita terus berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing, sampaikan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, akan memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kita. Ini beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama di malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kiranya semuanya kita meyakini bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, sebagai pujian kita bersama pada malam hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ayat 2, baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, di malam hari ini sungguh kami bersyukur ada waktu bagi kami berdoa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini yang dapat kami perbuat ya Tuhan. Kami meyakininya bahwa setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memberkatinya, Tuhan mendengar, dan Tuhan melakukannya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur di malam hari ini Tuhan. Secara khusus kami dapat melewati persekutuan yang kami boleh lakukan di bulan Mei ini dengan baik. Puji kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan sehingga kami dapat mengikutinya bersama-sama. Kendati pun masih ada sebagian dari anggota jemaat yang belum dapat bersama-sama kami dalam ibadah secara offline. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menolong kami, memberkati kami dalam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sampai pada saat ini kami kuat, kami sehat,
dan boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Terus kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Terus kami berdoa untuk Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Nuria Daring, Ibu Happy Laing, Nenek Saran, Bapak Baru Sablon. Mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak ketahui, namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, penderitaan apapun yang mereka alami, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Bagi mereka yang lanjut usia, di masa tua mereka kami percaya Tuhan akan tetap pelihara. Bapak Pendeta Rustam Balang, Bapak Pendeta Balangganang, Bapak Pekole Jalung, bahkan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak ketahui, namun mereka hidup di masa tua mereka. Tuhan pelihara mereka dan Tuhan terus berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, menyerahkan setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terus berikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan memelihara kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ke depan ini dengan baik. Dan Tuhan memberkatinya. Lewat berkat itu, kami boleh kembali memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terus juga kami berdoa menyerahkan anak-anak yang sedang studi, baik mereka yang ada di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di luar kota Samarinda ini. Tuhan berikan mereka keberhasilan. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk dapat mengikuti proses belajar mereka dengan baik. Bahkan yang masih kecil sekalipun, Tuhan memberikan pertumbuhan, kesehatan bagi mereka bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa bagi proses penyelesaian menara gereja yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan menyediakan dana yang cukup bagi kami lewat pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami pun dapat bersama-sama bergandeng tangan untuk mempersembahkan apa yang ada pada pribadi kami untuk kami persembahkan dalam penyelesaian pembangunan menara gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka sebagai wakil Allah yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Kami pun dapat menikmati kedamaian, kesejahteraan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Secara khusus di masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan memberkati usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah segala usaha yang mereka sedang usahakan saat ini bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami sehat, kami kuat, dan kami dapat melakukan aktivitas kami ke depan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Aktivitas pelayanan kami, persekutuan yang akan kami lakukan ke depan ini, kami hanya berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, memimpin, dan memberkati kami. Di dalam ibadah ini tentu kami telah mempersiapkan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang boleh kami persembahkan, sehingga terus dapat dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini bahkan keluar, dan Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami dalam pekerjaan kami ke depan. Terpuji nama-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami dalam persekutuan yang kami boleh lakukan di malam hari ini, dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya apa yang boleh kami lakukan di dalam persekutuan ini,
Diberkati Tuhan, membuat kami untuk semakin setia, semakin bersemangat di dalam kami mengiring akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, serta mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.